Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Krisnawati, NPK 6850480167070, NIM 202016106313011372, bidang studi biologi, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran biologi kelas 10 fase E, materi keanekaragaman hayati di Madrasah Aliyah Nurul Hikmah, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Ya, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi kamil wa kamil bil khairi billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma bima siwa. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, absen dulu ya. Abdul Salam, Al-Ghazali, Ahmad Fadilah, Aulia Jahra, Fauzi Pratama, Fitri Aulia, Amaludin, Resda, Rasya, Muhammad Rifki, Muhammad Jainur Roya, Ahdiya Ramadhani, Rabiatul Adawiyah, Syafril, Saidatul Asya, Rizky Tiani. Nggak ada, nggak masuk. Nabila, nggak masuk. Apa nih keterangannya? Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kalian pernah nggak ke pasar? Apa yang kalian lihat di sana? Ya, makanan itu apa aja? Yang jelas tadi sayur, kemudian nah, di sana ada bermacam-macam sayuran dan ikan. Kalau tidak dikelompokkan, akan jadi seperti apa? Tercampur kan? Tercampur dan berantakan. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Tapi sebelum memasuki pembelajaran ini, Ibu mau membagikan asesmen dulu ya. Ibu ingin mengetahui seberapa jauh kalian mengetahui tentang keanekaragaman hayati.
menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem beserta contohnya. Ada yang sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan. Ya sudah ya? Sudah semuanya? Sekarang kita mau tanya lagi. Kata lain dari keanekaragaman hayati itu apa? Ada yang tahu? Kata lain. Biodiversitas, ya kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya, sedikit materi tentang keanekaragaman hayati. Ya, apa sih itu keanekaragaman hayati? Apa? Variasi makhluk hidup. Ya. Pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Ya, berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya, nih, untuk yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yaitu apa? Perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup. Itu ada contohnya. Contohnya apa itu? Buah apa? Ada buah mangga, kemudian buah jenis-jenisnya bukan apa ini? Ini mangga. Ada yang namanya mangga gadung, ya kan? Mangga Indramayu, mangga apel, ya kan? Dia ini variasi gennya sama, ya kan? Variasi gennya sama, cuman dia berbeda rasanya, ya kan? Kalau untuk mangga apel seperti apa bentuknya? Bulat. Kemudian mangga gadung seperti apa? Contoh, ini kan contohnya mangga ya kan? Coba kalian sebutkan selain mangga apa? Pisang. Hah? Pisang ya, apa aja pisang? Pisang tanduk, pisang mahuli, pisang emas. Pisang tanduk, kemudian pisang mauli, pisang raja, apa lagi? Pisang tepok, ya kan? Ada pisang tepok ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau
ikan tukul, kemudian apa jaguar. Satunya jaguar tuh ya. Keanekaragaman jenis atau spesies itu perbedaannya dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok di berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, ya kan? Ini kan hewan-hewan ini tidak sembarangan kalian lihat, ya enggak? Ada tempat tersendiri atau habitat mereka. Selanjutnya untuk yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini ada contoh-contohnya. Ekosistem perairan, akuatik, kemudian ekosistem darat itu meliputi apa? Hutan, hujan, tropis. Kemudian apa lagi? Sabana. Apa lagi? Padang rumput. Padang rumput. Taiga. Ya, taiga. Kemudian Tundra. habis ya. Mungkin ini sekilas saja materi yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti kalian dapat menyaksikan video yang akan Ibu putar mengenai keanekaragaman hayati. Tolong disimak dengan baik-baik. Tolong disimak ya videonya ya. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat. Banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies makin banyak. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial hercis, pial walnut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu,
itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih telah mendengar. Ya, sudah ya. Setelah kalian menyaksikan video yang ditayangkan, Ibu minta kalian berdiskusi per kelompok, ya. Ini Ibu bagikan LKPD, tolong diskusikan dengan baik. Silakan kalian maju per kelompok mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati yang berada di Indonesia. Untuk soal yang pertama, mengidentifikasikan gambar sesuai dengan tingkat keanekaragaman hayati dengan cara mengisi tabel di bawah ini. Jadi gambaran yang kami jawab nanti, dan ini dia jawabannya yang kami jawab. Untuk nomor 1 ada taiga. Alasannya taiga ini memiliki suhu yang dingin dan berbagai jenis pohon yang berbeda, dan memiliki ekosistem bercampur seperti danau dan pegunungan yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua, ada bunga mawar. Tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Dan alasannya warna yang berbeda dan tempat juga yang berbeda serta suhunya juga. Yang ketiga ada harimau yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ini hewan karnivora yang memakan daging serta sering berada di kawasan hutan seperti Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Untuk yang keempat ada kucing. Kucing ini berada di tingkat keanekaragaman hayati tingkat spesies. Spesies yang berbeda mulai dari warna, bentuk, bulu, dan lain-lainnya. Yang kelima, ekosistem pesisir pantai yang memiliki perbatasan antara darat dan laut. Yang keenam,
Ada mawar yang berwarna kuning, sama seperti yang nomor 2, warna yang berbeda dan tempat yang berbeda juga, serta suhunya juga. Yang ketujuh adalah ekosistem padang rumput yang memiliki kawasan yang luas dan memiliki spesies tumbuhan rumput liar seperti tanaman yang berbeda-beda juga. Yang kedelapan, serigala, hewan karnivora yang terdapat di kawasan hutan yang kebanyakan ada di salju. Nomor 9 ada mawar putih, tingkat keanekaragaman gen warna yang berbeda juga serta perbedaan suhu dan cahaya. Yang ke-10 semuanya yang dibaca nomor 2 yang jawabannya. Untuk soal nomor 2, buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Kesimpulannya, kekayaan dan variasi kehidupan di bumi yang mencakup semua jenis organisme, genetik, ekosistem yang berbeda dan memiliki keindahan yang ada di lingkungan itu. Nomor 3, apakah yang penyebab Indonesia memiliki keanekaragaman hayati? Sebabnya geografis yang unik, yaitu terletak dari garis khatulistiwa dan memiliki Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati pada gambar di sini. Pada gambar nomor 1 adalah gambar danau dan tingkat keanekaragaman hayatinya adalah ekosistem. Alasannya karena adanya interaksi timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Dan pada gambar 2, bunga mawar merah. Tingkat keanekaragamannya adalah hayati karena alasannya karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies yang sama. Pada gambar ketiga yaitu harimau, faktor genetik adaptasi terhadap lingkungan yang beragam. Sekian terus kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Kesimpulan kami setelah melakukan pengamatan masing-masing ikatan ini saling terkait dan penting untuk keseimbangan alam, adaptasi makhluk hidup serta penyediaan sumber daya dan layanan ekosistem bagi manusia. Penyebab Indonesia memiliki keanekaragaman hayati jawaban kami letak geografis strategis, kondisi iklim tropis, bentuk kepulauan. Dan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum silakan mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bodi Budiman Yulianto. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tingkat keanekaragaman hayati, tingkat ekosistem, ditunjukkan nomor 1, 5, 7, dan
menunjukkan variasi lingkungan hidup danau, pantai, sawah, padang pasir yang memiliki faktor biotik dan abiotik berbeda. 2. Kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan ialah dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkat gen, yaitu variasi sifat dalam satu spesies yang disebabkan oleh perbedaan genetik. 2. Tingkat spesies, yaitu perbedaan antar jenis makhluk hidup yang memiliki ciri khas masing-masing. Tingkat ekosistem, yaitu perbedaan lingkungan tempat hidup makhluk hidup yang meliputi komponen biotik dan abiotik. Ada yang Ini itu saja dari kelompok kami presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, jadi dapat kita ambil kesimpulan untuk materi hari ini. Apa? Keanekaragaman hayati, ya. Keanekaragaman hayati di bumi yang mencakup variasi gen, spesies, dan ekosistem, serta sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Nah, itu ya kesimpulan kita materi kita pada hari ini. Selanjutnya di sini kalau kita tadi ada asesmen awal formatif ya. Sekarang terakhir Ibu bagikan lagi asesmen sumatifnya. Tolong dikerjakan. kalian membuat poster tentang tingkat keanekaragaman hayati, ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang manfaat dan peranan keanekaragaman hayati di Indonesia, ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.